Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikianlah sabda Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tema renungan saat ini adalah bersandarlah pada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Houdini adalah seorang pesulap yang sangat ahli meloloskan diri dari berbagai perangkap, baik itu tali, pintu sel, borgol dan sebagainya. Namun suatu kali saat ia berada di dalam penjara kecil, ia kesulitan mengutak-atik kunci sel tersebut. Biasanya dalam 30 detik ia dapat membuka kunci sel, tetapi kali ini tidak. Ia pun lelah, frustasi dan putus asa. Maka ia tak lagi berbuat apa-apa. Ia terdiam, lalu menyandarkan diri ke pintu penjara itu. Anehnya pintu itu segera terbuka, sebab ternyata pintu penjara itu memang tidak terkunci. Ketika berdiam diri, ia justru menemukan penyelesaian masalahnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, cerita tersebut mengingatkan kita bahwa dalam hidup yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini, tidak selamanya kita harus berusaha mengutak-atik permasalahan kita dan berusaha menyelesaikannya sendiri dengan kekuatan kita. Ada saatnya yang kita lakukan hanyalah waktu khusus untuk berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan. Waktu khusus untuk berdiam diri di dalam hadirat Tuhan dan bersandar sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Terkadang berdiam diri dapat membuat pikiran kita menjadi tenang, emosi kita terkendali, dan kita mendapat hikmat Tuhan untuk mengatasi permasalahan kita. Namun sayangnya kita sering melupakan hal itu. Kita sibuk mencari cara untuk keluar dari setiap permasalahan kita. Bahkan tak jarang kita justru melupakan Tuhan dan mencari bantuan dari orang lain. Jika itu terjadi dan masalah kita tak kunjung selesai, maka yang ada hanyalah frustasi dan kemarahan yang akan menguasai hidup kita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memang memberikan kepada kita kemampuan dan jalan keluar untuk dapat menyelesaikan setiap tantangan hidup yang ada. Pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Namun ada kalanya yang Tuhan inginkan hanyalah supaya kita duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmati persekutuan dengan Roh Kudus dan mengizinkan Tuhan yang berperang dan menyelesaikannya untuk kita. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita yang sesungguhnya. Mari kita bangun karakter untuk bersandar kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan
karena Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Mampukan kami untuk bisa memberikan waktu kami yang terbaik untuk-Mu, sehingga kami dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar bagi permasalahan yang kami hadapi. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk pasca pemilu ini. Kiranya Tuhan menolong agar suasana masyarakat kami aman, tentram, tertib, dan terkendali. Biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga keadaan bangsa dan negara kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.